Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nafisa Fitri, NIM 1916040069. Pada pembahasan video kali ini, saya akan menjelaskan tentang BMC atau Business Model Canvas Kerajinan Limbah. Apa itu BMC? BMC atau Business Model Canvas adalah suatu strategi manajemen yang digunakan untuk merancang perencanaan bisnis perusahaan berdasarkan proposisi nilai perusahaan, produk, infrastruktur, pelanggan, dan keuangan. Latar belakang bisnis kerajinan limbah. Kerajinan limbah merupakan bisnis langsung dan bisnis online yang menjual berbagai macam bentuk kerajinan bunga. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin-poin kerajinan limbah berdasarkan Business Model Canvas. Yang pertama, customer segment. Dalam suatu bisnis, customer menjadi salah satu komponen penting. Dari customer, suatu perusahaan akan mendapatkan income. Perusahaan dapat mengisi blok ini dengan segmen customer seperti apa yang mereka incar sesuai dengan value proposition. Customer segment yaitu seperti pelajar, mahasiswa, siswa, SD atau SMA atau anak-anak remaja. Yang kedua seperti ibu rumah tangga, dan yang ketiga kolektor barang-barang unik. Selanjutnya value proposition. Value proposition merupakan nilai yang diposisikan perusahaan untuk calon customer. Nilai tersebut mencakup produk atau jasa serta bagaimana perusahaan ingin dilihat oleh calon customer, yaitu value proposition seperti harga yang terjangkau, model produk yang bisa disesuaikan dengan minat pelanggan. Yang ketiga, channel. Setiap perusahaan memerlukan sarana atau cara untuk menyampaikan jasa atau produk mereka kepada customer. Channels merupakan sarana atau cara untuk menyampaikan jasa atau produk kepada customer sesuai segmen yang ditentukan sebelumnya. Pada kerajinan limbah ini, channelnya yaitu penjualan langsung, sosial media seperti Facebook, Instagram, WA, dan lain-lain. Yang keempat, customer relationship. Di dalam lingkup ini, yang dinilai adalah bagaimana menjalin hubungan dengan pelanggan agar customer tidak mudah berpaling ke bisnis lain. Maka sangat penting untuk menjalin hubungan yang baik dengan customer. Selain itu, diperlukan juga pengawasan yang ketat dan intensif dalam customer relationship. Customer relationship dalam kerajinan ini harga murah dan diberikan diskon atau potongan harga, sosial media attitude. Yang kelima, key activities. Ada banyak aktivitas yang harus dilakukan perusahaan dalam menghasilkan produk atau jasa, serta bertahan di tengah kompetisi. Perusahaan dapat mengisi berbagai macam kegiatan yang akan mereka lakukan untuk menghasilkan produk dan jasa dalam blok key activities. Key activities juga menunjukkan kegiatan utama yang harus diberi perhatian lebih oleh perusahaan. Dalam kerajinan ini, key activities yaitu yang pertama, aktivitas operasional pembuatan produk, kedua, aktivitas pemasaran, penjualan produk secara langsung dan secara online. Yang keenam, key resources. Sumber daya merupakan kunci mewujudkan value proposition melalui key activities yang akan dijalankan. Dalam key resources, perusahaan dapat mengisi dengan sumber daya apa saja yang mereka miliki, baik tenaga kerja maupun benda mati seperti perlengkapan dan peralatan. Dalam kerajinan limbah ini, key resources yaitu limbah lingkungan seperti plastik, botol bekas, kertas, dan lain-lain. Selanjutnya, alat penunjang pembuatan produk seperti lem, gunting, korek, setrika, dan lain-lain. Dan selanjutnya, bahan yang disesuaikan dengan minat customer. Yang ketujuh, key partnership. Tidak mungkin perusahaan akan mampu berdiri sendiri tanpa bantuan relasi dari pihak lain, baik customer maupun pemasok bahan utama.
Untuk memperlancar relasi yang terjaga dengan baik, perencanaan bagaimana relasi akan berjalan ketika eksekusi bisnis. Key resources dapat diisi dengan pihak-pihak mana saja yang harus diajak bekerja sama untuk mencapai tujuan. Dalam kerajinan limbah, key partnership yaitu supplier bahan limbah lingkungan, toko kantong plastik, toko jering. Kedelapan, revenue stream. Selain kegiatan yang penting yang telah dijabarkan dalam key activities, perusahaan harus menentukan bagaimana mereka akan mendapatkan profit atau keuntungan dari key activities yang akan berjalan berdasarkan value proposition. Revenue stream menjelaskan bagaimana perusahaan mendapatkan keuntungan ketika bisnis telah dieksekusi. Dalam kerajinan limbah ini, revenue stream yaitu harga jual produk dikurang modal pembuatan produk. Yang terakhir, yang ke-9, cost structure. Tidak hanya mendapatkan keuntungan, perusahaan harus mengeluarkan sejumlah biaya untuk menjalankan bisnis dan mendapatkan keuntungan. Cost structure meliputi jenis biaya yang sekiranya akan dikeluarkan ketika bisnis telah berjalan. Contoh, biaya tersebut antara lain biaya sewa tempat, internet, listrik, dan sebagainya. Dengan pengeluaran yang akurat, bisnis akan lebih efisien dan terhindar dari risiko kerugian. Dalam kerajinan limbah ini, cost struktur yaitu biaya tempat, biaya bahan, alat-alat operasional, biaya marketing seperti biaya kuota internet, dan biaya cadangan atau untuk berjaga-jaga. Sekian yang dapat saya sampaikan, terlebih terkurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.